给我哼！能凝聚多少气血能量？蛇招竟然在这儿！封印了6000多年。Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat dan selalu ceria ya. Di video kali ini, Mimin akan lanjut membahas Donghua berjudul Wuying Sanjian Dao episode ke-26. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Scene awal episode 26 diawali dengan Bang MC yang merasa kalau cincin kuno yang dia dapatkan dari alam bawah sudah tidak mempunyai banyak energi lagi di dalamnya. Karena hal ini pun, Suwujo berencana mengubah cincin kuno menjadi sebuah esensi darah dengan menggunakan mangkuk reinkarnasi. 看来，随着时间流逝，好像消散了，也能返还我不少气血能量吧？给我哼！能凝聚多少气血能量？ Setelah beberapa saat melakukan penyempurnaan dengan mangkuk reinkarnasi, Suwujo cukup kaget karena tidak ada esensi darah yang dihasilkan oleh cincin kuno. Namun ada satu hal yang menarik, di mana cincin kuno malah berubah menjadi setetes cairan emas yang mengeluarkan fluktuasi aura yang cukup kuat. Karena memahami cairan emas ini pastinya cukup berharga, Suwujo pun menyimpannya di dalam mangkuk reinkarnasi untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Di saat itu pula dia berencana menggunakan harta dari keluarga Si untuk mendapatkan banyak esensi darah serta akan memadukan esensi darah tersebut dengan darah origin yang dia dapatkan di alam bawah. 就凝聚出一滴金色液体，先将这滴液体作为底牌收起来。 Sementara itu, Yunji terlihat sudah mengadu kepada ayah dan kakaknya kalau Suwujo sedang bersama dengan Li Qingxi di kediaman barunya. Semua perkataan Yunji tersebut tidak bisa dipercaya oleh Qingmo begitu saja karena dia merasa tidak mungkin suaminya kembali lagi melakukan kesalahan yang sama seperti pernikahan mereka pada waktu itu. Tiba-tiba saja terdengar suara Suwujo yang berteriak dari dalam rumah yang membuat Yunji kembali meyakinkan Qingmo dan ayahnya pasti Suwujo sudah melakukan hal yang tidak-tidak. 我保证都是真的，定和林青瓷在这屋子里鬼混呢。许无洲他都放纵的叫出声来了。 Yunji kemudian mendobrak pintu rumah sembari marah-marah kepada Suwujo karena sudah mengkhianati kakaknya. Namun ia terlihat tidak ada satupun orang di dalam rumah karena Bang MC kita sedang melakukan penyempurnaan esensi darah di dalam ruangan rahasia. Saat Yunji sedang kebingungan di manakah Suwujo berada, tiba-tiba saja kembali terdengar suara keras yang membuat Yunji mengira pasti Suwujo sudah bersembunyi di dalam ruangan rahasia. 刚才是不是听错了？他们刚才明明应该在书房里的呀！原来他们躲在密室里鬼混。 Yunji kemudian membuka pintu ruangan rahasia tersebut dan terlihat udah sangat pede kalau dia bisa membongkar perselingkuhan yang dilakukan oleh Bang MC. 好好看看这对奸夫淫妇！无洲，他竟然…… Akan tetapi dia cukup kaget karena bukannya berselingkuh dengan Li Qingxi, Suwujo malah kelihatan sedang sibuk berkultivasi di dalam ruangan rahasia tersebut. Kejadian ini sontak membuat Qin Fengsa cukup kaget dan merasa senang di mana saat ini Suwujo sudah mencapai puncak ranah Inet.
Sementara bagi Yunji, dia kelihatan masih tidak percaya hal ini bisa terjadi sembari mencari-cari di manakah keberadaan dari Li Qingxi. 泸州竟然在这儿！无州竟然突破到后天巅峰了！林青子呢？林青子应该在这里的。 Sikap yang ditunjukkan oleh Yunji tersebut sangat membuat Suwoo merasa jengkel sembari berpikir sebaiknya nanti dia memberikan pelajaran kepada ni anak. Dengan santuy Suwoo pun menyambut Qingmo dan Qin Fengsha karena mereka berdua sudah datang ke kediaman keluarga Si yang dia dapatkan. Qin Fengsha sendiri langsung menyembunyikan kemoceng andalan sembari memberikan pujian di mana Suwoo mampu mencapai puncak ranah Inet hanya dalam beberapa hari saja. Suwoo pun membenarkan hal tersebut sembari berkata jika saja Yunji tidak membuka ruangan rahasia serta mengganggunya, mungkin saja barusan dia mencapai ranah yang lebih tinggi ketimbang sekarang. 岳父大人，金毛，你便突破到了后天巅峰。岳父谬赞了，可以一举达到先天境。什么？云姐竟然打断了无州的顿悟。 Sontak hal ini pun membuat Qingmo dan Qin Fengsha merasa kesal, terutama bagi Qin Fengsha yang langsung memberikan ceramah kepada Yunji. Qin Fengsha berkata bahwa Suwoo bisa saja mencapai ranah yang lebih tinggi dan bagi seorang praktisi berkultivasi menaikkan ranah adalah sebuah hal yang tidak bisa diremehkan. Dengan terganggunya Suwoo dalam berkultivasi hari ini, dia sangat menyesalkan kelakuan yang dilakukan oleh Yunji. 云杰，居然将你姐夫的顿悟打断了！我是亲眼看到他，你还想狡辩？ Yunji sendiri di sini kelihatan cukup ketakutan melihat reaksi sang ayah sembari berusaha meyakinkan bahwa dia benar-benar melihat dengan mata kepalanya bahwa Suwoo membawa Li Qingxi ke dalam rumah ini. Namun tetap saja Qin Fengsha tidak bisa mentolerir lagi kelakuan Yunji dan berniat memukulnya dengan kemoceng andalan. Siapa yang menyangka Qin Fengsha mengganti kemocengnya dengan sebuah martil yang lebih besar agar bisa menimbulkan efek jera kepada Yunji. Melihat sang ayah mengeluarkan martil, Yunji pun masih berusaha meyakinkan bahwa dia benar-benar melihat Li Qingxi dan akan mencari Li Qingxi terlebih dahulu untuk membuat ayah dan kakaknya percaya kalau ucapannya adalah sebuah kebenaran. 我明明看到他和林青瓷在这里鬼混的，我马上就把那个女人找出来给你看。没人。 Yunji mencari Li Qingxi di sebuah lemari, di sebuah meja, di sebuah guci dan tidak menemukan apapun. Ketika dia melihat ke arah kolong kasur, ada sepatu wanita dan terlihat sepatu wanita tersebut sedang dibawa oleh anjing keluarga Qin yang bernama Wang Cai. 啊，没人。 这里也没有，肯定躲在床底下。Karena tidak bisa membuktikan apapun, akhirnya Qin Fengsha menjewer Yunji sembari membawanya keluar rumah untuk memberi anaknya itu sebuah pelajaran karena sudah memfitnah abang iparnya sendiri. 非到了你的一身皮不可，解释个屁！ Melihat Yunji dipukuli oleh Qin Fengsha tentu saja membuat Suwoo senang karena dia bisa memberikan Yunji sebuah pelajaran tanpa harus repot-repot menghajar Yunji dengan tangannya sendiri. Di tengah-tengah menghajar Yunji, Qin Fengsha meminta maaf kepada Suwoo karena sudah mengganggu waktu istirahatnya malam ini serta mempersilahkan Bang MC untuk kembali berkultivasi. Di saat itu pula Suwoo kembali memprovokasi Qin Fengsha agar dia kembali memberikan sebuah latihan keras kepada Yunji dengan beberapa pukulan agar Yunji menjadi seorang yang cukup dewasa. 吴州，不好意思啊，小子，我会好好指点的。云杰还年轻，懂你的意思。无州，哦。 Sementara itu, Qingmo sendiri meminta izin untuk pulang kepada Suwoo karena dia tidak ingin mengganggu latihan yang sedang dilakukan oleh Bang MC kita. Namun kelihatan di sini Suwoo menarik Qingmo kemudian menempelkannya ke sebuah dinding untuk berbincang-bincang caem terlebih dahulu.
Su Wuzhou pun langsung menanyakan apakah Qingmo sudah bertanya kepada Qin Fengsha perihal boleh atau tidaknya mereka untuk melakukan hubungan suami istri. Qingmo berkata bahwa dia belum paham menjadi seorang istri yang baik untuk Su Wuzhou pada saat ini. Namun ya meskipun Qingmo berkata begitu, Bang MC kita tidak putus asa sembari meyakinkan kalau Qingmo tidak perlu tahu cara untuk melayaninya karena cukup Bang MC saja yang akan memandu Qingmo. 等等， 还不太懂如何为人妻子。 接受我就好了。 Dan ketika momen Su Wuzhou ingin mencipok istrinya, tiba-tiba saja terjadi sebuah getaran kuat yang menyebabkan Bang MC terjatuh. Sontak hal ini membuat Su Wuzhou kesal sembari keluar rumah untuk mencari tahu siapakah orang yang sudah berani mengganggunya ketika bermesraan dengan Qingmo. 看到谁在搞鬼，我绝不。 Betapa kagetnya Su Wuzhou ketika mengetahui getaran barusan disebabkan oleh bulan merah yang sebelumnya berada di alam bawah. Dengan kata lain, monster serigala yang disegel di dalam bulan merah tersebut pasti akan keluar untuk menghancurkan dunia manusia. 血月怎么变红了？你们看。 Masyarakat kota Lin'an yang melihat kejadian ini pun kelihatan sangat kaget dan bertanya-tanya bagaimana bisa ada sebuah bulan berwarna merah seperti sekarang. Mereka juga semakin dibuat kaget karena bulan tersebut terlihat retak dan keluar monster serigala dari dalam bulan. 好像有什么东西啊！ Monster serigala tanpa kesulitan berarti langsung melepaskan rantai yang mengikat kaki dan tangannya serta merasa lega karena sudah terbebas setelah disegel selama 6000 tahun oleh pemimpin Talzem. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye, see you next week guys. Gimana kalian mau spoilernya nggak buat minggu depan? Kalau mau spoilernya komen di bawah ya. Ntar Mimin buatin spoilernya minggu-minggu ini sebelum episode minggu depan tayang. Oke, dadah guys.